ngaku itu. Fir'aun hanya ngaku Tuhan. Kaum Yahudi hanya ngaku anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Genetik ini, si Dulawi ini ngaku Allah, ngaku Tuhan, ngaku malaikat, ngaku nabi, ngaku kiblat, ngaku Quran. Ya, bahkan tai yang jadi emas diakui. Jadi semua kesesatan diborong sama kaum ini. Ya makanya kita harus jangan kendor gitu. Jangan kendor lah gitu. Kita harus, ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dan sudah mungkar yang sejelas-jelasnya. Kultus individu, ya, ngaku sebagai malaikat atau setara dengan malaikat, setara dengan nabi. Bayangin aja katanya Kanjeng Nabi Muhammad belajar nahwu sorof kepada Topolowi gitu. Itu kan pernyataan yang bodoh gitu, pertanyaan yang bodoh. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu belajar nahwu sorof sama Topolowi, berarti Topolowi itu bukan keturunan Nabi Muhammad dong, karena temennya Nabi Muhammad dong. Padahal Topolowi itu ngakunya keturunan Imam Ahmad, sedangkan Imam Ahmad itu adalah keturunan yang ke-9 atau 10 daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya kok dia bilang bisa-bisanya itu kebodohannya tuh bilang bahwa Kanjeng Nabi Muhammad belajar nahwu sorof sama Topolowi. Topolowi kan belum lahir. Kalau memang anaknya Ubaidillah kan belum lahir. Ubaidillah ngakunya anaknya Imam Ahmad, sedangkan Imam Ahmad adalah keturunan yang ke-9 atau 10 dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dari hal-hal seperti itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kebohongannya bagi orang yang mau berpikir. Karena di dalam Al-Qur'an itu sendiri sering disebut bagi orang-orang yang mau berpikir. Kan begitu. Jadi nggak mungkin mereka cucunya Nabi Muhammad. Lalu mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad belajar nahwu sorof kepada Topolowi. Nah Topolowi kan belum lahir. Topolowi itu baru ada setelah Imam Ahmad itu saja cucu yang ke-10, ke-9. Jadi belum lahir. Oh bisa-bisanya ngajarin Nabi Muhammad nahwu sorof. Itu kan suatu logika yang tidak benar. Mereka itu karena sesat, ya tidak menyadari bahwa yang dia katakan itu sebenarnya adalah bumerang pada dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak usah pakai macam-macam dari pernyataan mereka bahwa Nabi Muhammad itu belajar nahwu sorof kepada Ba'alawi, pada Topolowi, itu otomatis menjelaskan bahwa Topolowi itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Bagi orang yang mau berpikir. Ini Kang, ini ada typing. Ksatria bingung. Sejahat-jahatnya iblis, dia tidak berani mengakui Allah sebagai tidak pernah mengaku Allah. Ya. Betul. Habib yang baik itu justru yang berbahaya, bukan toh kakek? Yang Habib yang baik itu harus seperti Lutfi bin Yahya itu kan baik. Itu lebih berbahaya, seperti ibarat kata air makin dalam menghanyutkan gitu. Makin tenang menghanyutkan. Menenggelamkan ya. Loh, dijawab kalau kakek Wahyu Cangon. Habib yang baik itu jauh lebih berbahaya, seperti Bapak Lutfi Yahya itu lebih berbahaya. Ternyata menjadi otaknya gitu loh. Iya tadi kakek, leres ya. Betul. Ya ibaratnya saya sama siapa deh, sama Kiai siapa deh. Nah, kalau Kiai kan nggak frontal, itu lebih bahaya daripada saya. Kalau saya kan frontal, kurang berbahaya daripada skincare, kan gitu. Jadi gitu. Sudah selama ini sudah sumpah mubalah berapa kali? 50 atau 30? 61 kali. Waduh. Di masa tenggang itu, orang yang ingkar kepada Allah itu bisa kembali kepada Allah. Dan apabila peringatan-peringatan ini diabaikan, maka akan terjadi azab kepadanya. Nah, itu berlaku dari mulai rasul ke rasul hingga yaumil kiamah. Nah, itu ketetapan Allah. Kalau bukan karena ketetapan Allah, katanya Allah, pada saat dia bercongor ini, kaumnya iblis ini, pada saat itu diazab oleh Allah. Betul. Yakin aku. Asulawi ya, namanya kok asik, Asulawi Topolowi. Berarti gini, Asulawi, kalau ada orang yang mengkritik si PB itu kalau disebut Wahabi, sepakat enggak jenengan? Ada loh komen.
Oleh. Kritik PB itu berarti dia tuh Wahabi itu. Duh, iya aku padahal setiap hari kritik PBI pas sekian ya Wahabi. Ketika Rasulullah menegur, artinya menyampaikan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka rasul-rasul itu orang-orang yang tadi kaum yang mendustakan ayat Allah bilang kepada rasulnya apa? Rasul gila, ya. Rasul tadi orang hina, ditambah lagi dilempar tai, terus ditambah lagi dipersekusi, ditambah lagi diancam bunuh, ditambah lagi diboikot semua akses makan kepada rasul-rasul Allah. Itu kalau kita ini nggak ada apa-apanya kebanding rasul, cuma di framing seperti itu. Tapi kata Allah, bersabarlah kamu rasul, kamu ngalami begini, rasul-rasulku yang terdahulu juga mengalami hal yang sama seperti kamu. Tapi saya tidak pernah mengingkari janji terhadap rasul-rasulku. Semua itu pada akhirnya aku azab mereka. Terjadi semua. Pada akhirnya lu ya, itu katanya. Itu. Ya. Loh, kalau ingat Bahar, ingat ya segala cancu. Karena yang pertama kali mencaci adalah mereka. Jadi kalau ngingat cancu, sekawon, ngingat ngemis, ngingat palsu, bohong, itu ingat Pak Topolowi gitu. Ingat sekawon, ingat Topolowi, ingat cancu, ingat Topolowi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya Habib asli, ingin mengatakan bahwa, ingin mendeklarasikan bahwa sesungguhnya aku sumpah demi Allah bukan keturunan Nabi Muhammad. Aku keturunan Askenasi, ya. Jadi saya bersumpah demi Allah bukan keturunan Nabi Muhammad beserta para Topolowi yang lain. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku Topolowi, harus ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad, harus waspada. Mereka akan dawir, akan nipu, akan kerampok. Demikian saja, hanya untuk memperingatkan. Ya, Cah Angon. Assalamualaikum wahai. Sehat toh Mbah? Mbah Kakek Wahyu? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jamunya masih oh, jamu masih. Masih. Bisa lagi. Waalaikumsalam. Ya, silakan Cah Angon, Yus, monggo. Ya, cuma ucapin assalamualaikum aja. Gak ada narasi yang lain ya? Ya narasinya kembali mengingatkan bahwa Topolowi itu jancuk gitu loh. Ada sakti-saktinya. Aku sudah nantang Topolowi sak dunia, nggak bisa tuh memberi bala ke aku. Udah mau bahala 61, aku yang menang. Coba Cah Angon kan ini Mukibo dia. Coba tuh tanggapi Kakek Wahyu. Jadi kalau yang bela Pahlawi, Topolowi pada mati. Nah aku sudah 3 tahun. Jadi nggak mungkin kualat enggak. Aku menantang seluruh Topolowi dunia untuk melaknat aku, untuk menyantet aku. Nggak ada yang berhasil. Lutfi tak suruh ngirim jinnya ngerjain aku, nggak bisa ngepel gitu. Jadi semuanya itu Topolowi itu kalah sakti sama aku. Alah kena ini ya. Kalah sakti sama aku gitu. Jadi nggak ada Topolowi itu sakti, nggak ada sama sekali. Topolowi itu semuanya itu cuman omon-omon, ya. Ngajak-ngajak perang, mana ada perangnya? Nggak ada kan? Ngajak minta sharing log, tak sharing juga nggak datang gitu kan? Jadi mereka itu hanya omon-omon, omon-omon. Jadi mereka tuh nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada prestasinya, ya, gitu.
kira-kira nggak kena lagi. Ini Ya, buang waktu Satu- urusan kau Sun Sansin. Iya podo mungkin coba tak enggak. Oke. Ayo saya Coba lokal, pakai- saya lokal. Saya lokal, ini saya lokal no. Aduh, cangkem melek di atas semua gimana nih? Sudah mewakili satu saja yang cangkem melek. Cukup dengan anu kakek Wahyu aja. Ya Sun Sansin. Kalau saya lokal jangan. Enggak. Nah, yang lain jangan, biar tak borong gitu loh, Ya, supaya para diorong aja, diorong kaki aja. Coba Ya, sudah ini mewakili. Kalau kecuali nggak ada kakek, bisa saya atau si Said lokal gitu kan. Coba nggak nanggung ini, 3 orang ini nggak nanggung sudah. Nggak ada was-wasnya dengan kaumnya iblis ini. Sudah. Alah, nggak ada. Ada apa-apanya mereka tuh golongan dari apa? Paling Bangladesh itu wajahnya lihat aja. Ngaku orang Arab wajah Bangladesh. Itu. Haplumnya Begini teman-teman, kalau ingin tahu orang yakin seperti ini, sebagaimana iblis yakin kesesatannya itu ya begitu gitu. Jadi berani dia terkutuk abadi selama di dunia. Yakin dia gitu. Jadi keyakinan bentuknya keyakinan begitu. Gitu. Kalau masih Yang iman, penting- iya apa tidak? Ya, ya apa tidak? Oh, kelibas ini kegila sama genetik ini. Yang jelas gini aja, Allah itu ya tidak bisa ditipu. Jangan sekali-kali nipu Allah. Allah itu maha benar. Karena aku yakin bahwa Allah maha benar, aku bermubahalah. Karena nggak mungkin dari segi apapun itu mereka tuh bukan cucu Nabi Muhammad. Jadi itu meyakinkan saya, dengan saya bermubahalah, saya semakin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan buktinya yang membela-bela mereka pada out. Nah, begitu bentuk keyakinan Kang Wahyu. Ya. Iya. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim minta supaya tenang, yakin dirinya, jiwanya untuk mengetahui bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Dari apa yang telah disaksikannya, lalu Allah memberikan cara itu, maka menambah keyakinannya Nabi Allah Ibrahim. Makanya dengan itulah Nabi Allah Ibrahim berani memenggal itu Tuhan-Tuhannya si Namrud. Itu faktornya. Sebelum itu belum berani. Takut-takut nanti Tuhan benar gitu kan. Ternyata diperlihatkan keyakinan itu oleh Allah. Dari itulah dia berani memenggal semuanya kepala-kepala Tuhannya si Namrud ini, moyangnya genetik dulawi ini. Ya. Betul. Mbak, jangan sing di framing apa diklarifikasi ke Mbah Wahyu sama Asulawi. Coba dijelaskan di sini tuh ram edukasi bukan framing. Kalau ada yang salah diluruskan. Naik cangon, nyus. Jadi Mukipo ya agak cerdas sedikit. Jadi Ken, ngerokok untuk gak? boleh, aman. Kang Wahyu kan enak kan, tenang kan jiwanya kan. Ketika mubahala terus itu kan untuk membuktikan keyakinan. Apa Iya. rasanya kan tambah yakin kepada genetik ini. Kira-kira begitu Kang Wahyu. Iya. Sebelum mubahalah sudah yakin. Nanti setelah Oh, hanya untuk menambahkan keyakinan ya. iya. Gitu teman-teman. Ini contoh apa yang dilakukan Mbak Wahyu ini sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, mencontoh Rasul itu. Begitu orang yakin itu ingin menemukan keyakinan karena perintah dari Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyatal yakin. Bukan ya'tiyatal iman. Kan.